bahas bagaimana langkah The Fed ke depannya. Kalau kita lihat ini The Fed kan memang sudah memberikan sinyal untuk memangkas suku bunganya di bulan September. Apakah volatilitas di pasar keuangan global dan juga mungkin RI ini nantinya akan semakin menurun begitu? Atau mungkin bahkan sebaliknya, karena kalau kita lihat memang konflik di Timur Tengah ini kian meluas dan kian memanas. Jadi ini mungkin kalau di Barat ini akan maju kena mundur kena begitu ya, keputusan memangkas suku bunga acuan ini. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Ferry? Ya, jadi keputusan untuk memangkas suku bunga, sinyal yang diberikan ya pada hari pertama pemberian sinyal itu si indeks Nasdaq gitu, indeks yang teknologi di AS itu naiknya signifikan hampir 3% gitu. Jadi memang dengan kondisi ekonomi yang suku bunga rendah itu akan lebih baik bagi mereka gitu. Nah, selanjutnya ini baru hari ini tiba-tiba indeksnya merah gitu di Wall Street, terus bursa Asia juga di Indonesia sendiri IHSG gitu. Dan ternyata memang saya rasa investor masih wait and see nih terkait dengan keputusan The Fed. Apabila memang The Fed menurunkan suku bunga, berarti kemungkinan ya si obligasi bond itu bakal naik ya. Karena memang berarti tidak ada lagi penerbitan bond baru dengan kupon yang lebih tinggi gitu. Berarti yang terakhir mungkin yang udah yang lebih tinggi jadi bakal diserbu oleh investor yang fixed income gitu ya. Dan bisa jadi saat ini investor masih menunggu nih keputusannya, berarti biar lebih aman kita ke bond dulu gitu. Baik, jadi artinya memang akan ada beberapa pilihan ya, tergantung datanya mungkin dari sisi mana ya. Kalau kita lihat indeks saat ini berada di zona koreksi, artinya kan pasar tidak merespon positif begitu ya sinyal yang diberikan oleh The Fed. Saya ingin ke Pak Anggito. Pak Anggito, kalau dari Anda sendiri melihat ya Pak, jika nanti kita berandai-andai saja Pak, jika ternyata nanti memang Bank Indonesia akan memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin, apakah ini akan berdampak cukup baik Pak kepada masyarakat kita? Atau mungkin sebetulnya bagaimana nih kondisi pasar keuangan kita saat ini? Apakah memang cukup menarik atau jika nanti ternyata diturunkan tidak cukup menarik? Atau mungkin instrumen-instrumen apa saja yang kemungkinan nanti akan terdampak Pak oleh adanya penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia? Ya, untuk pasar uang tentu positif ya dampaknya, pasar uang positif dampaknya. Meskipun sektorial belum terdampak ya, karena memang dan demand terhadap itu yang terjadi ya. Nah, kalau untuk pasar keuangan tentu berdampak positif ya, karena itu menimbulkan harapan baru, ekspektasi, dan pemegang surat berharga itu bisa mendapatkan laba ya, karena mereka sudah terlalu lama ya untuk menahan suku bunga tingginya. Kemudian harga kemungkinan akan terkoreksi naik ya. Tetapi itu sangat sementara sifatnya ya, itu sebagai respon saja. Jadi dari sisi short term tentu akan berdampak positif ya. Tapi long term belum tentu ya, karena tergantung bagaimana agregat demand ataupun permintaan yang berasal dari masyarakat maupun bisnis itu mulai menggerakkan ekonominya gitu. Baik, kalau tadi ya Pak Anggito menyampaikan bahwa ini memang ada banyak hal-hal yang akan menjadi pertimbangan, tapi saya ingin menanyakan ke Mas Ferry. Mas Ferry, kalau kita lihat ini kan Bank of Japan malah berbanding terbalik ya dengan rencana-rencana dari bank sentral di seluruh dunia, bahkan dari The Fed sendiri yang akan berencana untuk memangkas suku bunga acuannya begitu di bulan September. Bank of Japan malah memutuskan untuk mengerek bunganya menjadi 0,25%. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah kenaikan dari suku bunga di Bank of Japan ini memberikan pengaruh kepada Bank Indonesia atau sebetulnya tidak terlalu memberikan pengaruh? Iya, perlu diketahui ya, kenaikan suku bunga Jepang ini sebenarnya salah satunya itu gara-gara emang yang dibilang sama Bank of Japan, karena mereka tuh kontraksi tuh di kuartal 1 gitu, 3% gitu. Katanya tuh alasannya gara-gara emang ekonominya makin melemah gitu. Orang-orang Jepang nih daya belinya lemah gara-gara dolarnya tuh kemahalan bagi mereka. Jadi yen mereka turun terus. Harapannya yennya naik gitu. Nah sekarang ini yennya udah menguat signifikan gitu. Dari 162 per dolarnya sekarang udah di angka di bawah 150, 148, 147 gitu. Dan itu cukup memberi tekanan ya, saya lebih ke arah ekonomi real gitu ya, yang real ekonomi kita. Jadi barang-barang impor dari Jepang kemungkinan bakal lebih mahal. Begitu juga dengan barang-barang yang
korporasinya dari Jepang gitu. Sebelumnya Jepang ketika emang harga yennya itu melemah, mereka enak gitu, yang korporasinya ya. Soalnya mereka jualan di Amerika, jualan di Asia Tenggara, di Jadi melihat pasar juga ya pertimbangan ya, ini. ketika uangnya dibalikkan ke Jepang karena memang yennya lemah, jadi uang lebih banyak gitu ya. Sekarang gara-gara yennya menguat, uang yang misalnya dulu di bawah $1 jadi 1,62, sekarang jadi makin kecil. Salah satu caranya supaya tetap ini shareholder tetap dapat kue yang sama kan menaikkan harga barang-barang nih supaya tetap nih earningnya gitu. Kemungkinan ya barang-barang yang impor dari Jepang yang mereka barang ekspor mereka kemungkinan bisa lebih mahal dan itu bakal menambah beban ekonomi begitu. Baik, terima kasih Mas Ferry. Saya ingin kembali ke Pak Anggito. Pak Anggito kembali ke dalam negeri. Pak Anggito, kalau kita lihat saat ini kan kelas menengah ini tengah mengalami daya beli yang turun begitu ya. Nah setelah akhirnya mungkin ada pemangkasan suku bunga baik dari The Fed ataupun dari Bank Indonesia sendiri. Apakah ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan Pak? Artinya apakah perekonomian akan kembali bergeliat? Lalu juga apakah ini akan berdampak kepada daya beli dari masyarakat begitu Pak Anggito? Silahkan. Ya, biasanya transmisi dari global itu sekitar 3 sampai 6 bulan ya. Dan itu tergantung kepada respon dari pasar juga. Kalau sektor keuangan langsung ya, trading dari sisi portofolio apakah saham maupun obligasi itu terdampak langsung ya. Tapi bagi mereka yang tidak melakukan trading atau mereka yang menghadapi kehidupan sehari-hari, itu memang belum bisa merasakan dampak dari penurunan suku bunga karena memang daya belinya belum memadai ya. Dan juga kalau kita lihat dengan rupiah 16.200 ini memberikan dampak yang cukup besar bagi kelas menengah ya. Karena kelas menengah itu tidak hanya mengkonsumsi barang kebutuhan pokok tapi juga barang-barang sekunder yang sangat terpengaruh dengan adanya suku bunga dan adanya nilai tukar. Jadi impact kepada kelas menengah ini memang sudah terasa ya ketika kondisi makroekonomi kita tidak stabil, barang-barang sekunder, barang-barang yang dikonsumsi kelas menengah itu mahal gitu sekarang ini. Sehingga memang ya mungkin belum bisa memperoleh dampak langsung ya, mungkin dampaknya baru mungkin 2025 awal jika itu pun respon kebijakannya mendorong pertumbuhan perekonomian secara makro ya. Baik, terima kasih Pak Anggito dan juga Mas Ferry untuk insight-nya. Intinya apapun keputusan dari The Fed atau bahkan mungkin Bank Indonesia, harapannya daya beli masyarakat khususnya di Indonesia dan juga perekonomian global akan membaik ya Mas Ferry dan juga Pak Anggito. Terima kasih banyak Pak Anggito dan Mas Ferry atas diskusinya di pagi hari ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda.